Hello guys, back with me Dendi. Selamat datang di Donor episode ke-6. Oke, kali ini gue punya cerita kisah nyata tentang kampus Universitas Gunadarma. Jadi kemarin itu gue udah ngumpulin beberapa cerita yang menurut gue paling serem tentang kampus Gunadarma yang ada di Margonda. Kalau nggak salah itu kampus D. Terus juga kampus Gunadarma yang ada di Kelapa II, kampus E. Dan juga kampus Gunadarma yang ada di Kalimalang, kampus J. So, buat kalian udah penasaran, langsung aja gue mulai ceritanya. Oke, cerita pertama. Ini kita cerita tentang kampus D-nya dulu ya. Cerita dari Meong_234, yang mana dia adalah seorang alumni Gunadarma yang ada di Depok. Cerita ini dia alamin barengan sama teman-teman sekelasnya, tepatnya ketika dia sedang berkuliah di kampus D. Jadi, dia bilang waktu itu kelas dia lagi padat banget, kelas siang sampai jam 9 malam. Dia lupa waktu itu dia kuliah apa, yang pasti dia kuliah lab di gedung 4, lantai 4, yang letaknya di tengah-tengah gitu katanya. Nah, kelas malam pun tiba nih. Awal mulai kelas sih nggak ada masalah ya, nggak ada apa-apa. Biasa-biasa aja tanpa ada gangguan aneh-aneh. Dan pada saat itu, lantai 4 itu lagi keadaannya sepi banget. Cuma kelas dia aja yang dipakai katanya. Dan mulai sekitar jam 8-an malam, tiba-tiba kelasnya dia mendadak mati lampu. Sebentar aja sih, terus tiba-tiba nyala lagi karena pakai genset kampus. Dan setelah nyala, tiba-tiba mendadak mati lagi. Lalu nyala lagi, dan tiba-tiba mati lagi. Dan karena dipikir udah mulai nggak kondusif, mereka semua sekelas akhirnya mutusin buat langsung pulang aja. Nah, mereka pulangnya mutusin mau lewat tangga aja nih. Soalnya kondisi lift kan lagi nggak bisa dipakai gara-gara lagi mati lampu. Pas mereka ini lagi ngelewatin depan lift, tiba-tiba mereka semua mendengar ada suara orang minta tolong. Awalnya mereka berpikir itu adalah suara orang yang terjebak di dalam lift waktu mati lampu tadi. Suaranya jelas banget kedengeran kalau orang di dalam itu lagi minta tolong. Lalu mereka buru-buru tuh turun langsung ke bawah untuk minta bantuan satpam. Sementara sebagian anak-anak yang lain nungguin di depan liftnya. Menurut pengakuan teman-teman yang nungguin di depan lift, suara teriak-teriak minta tolong itu masih terus kedengeran. Sampai nggak lama teman-teman yang manggilin satpam tadi datang. Terus ketika satpam datang, langsung aja tuh pas satpam buka paksa pintu liftnya. Dan anehnya pas pintu lift kebuka, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang satupun yang berada di dalam lift. Pihak satpam pun juga mendengar ketika dia baru sampai di depan lift, dia ngedengar kalau itu ada suara orang minta tolong. Dan akhirnya mereka semua pun termasuk pas satpam diam dan langsung turun ke bawah pelan-pelan. Terus siapa dong yang minta tolong? Oke, lanjut cerita berikutnya. Kita masih ada di kampus D nih. Jadi gue pengen nyelesain per kampus dulu. Pertama kita bahas kampus D, lanjut nanti kita bahas kampus C, dan terakhir kita bahas kampus E. Dari Erwin Nem, kejadiannya baru katanya. Dia ini seorang mahasiswa Gunadarma Kalimalang. Cuman lagi itu dia lagi ngambil kursus Oracle yang ada di gedung D. Dia bilang waktu itu dia kursus di gedung D4. Oke, waktu dia kursus, dia bilang di gedung itu lantai 6-nya lagi ditutup. Jadi ketika kita keluar lift, di depan pintu liftnya itu kayak udah ditutupin pakai papan gitu. Kejadiannya terjadi ketika Mas Erwin ini baru aja selesai kursus Oracle. Udah sore tuh, mungkin sekitar jam 4 atau jam 5-an gitu. Mas Erwin ini kursus di lantai 4 katanya. Mau turun nih, mereka naik lift barengan sama teman-teman sekelasnya. Salah satu temannya ada yang iseng mencet lantai 5 dan lantai 6. Mau nggak mau lah mereka naik dulu ke atas. Naik ke lantai 5, pintu liftnya kebuka tuh. Biasa-biasa aja, nggak ada kejadian apa-apa. Pintu lift ketutup, naiklah mereka ke lantai 6. Sampai di lantai 6, pintu lift kebuka. Nah, di sini kejadian anehnya guys. Jadi, nggak lama ketika pintu 6 ini kebuka, tiba-tiba muncul bunyi overload. Menandakan kalau misalkan lift itu penuh dan nggak bisa naik atau turun. Langsung diem tuh Mas Erwin barengan sama teman-teman sekelasnya. Mas Erwin ini mengaku kalau mereka itu naik cuma 4 atau 5 orangan gitu. Jadi nggak mungkin banget bisa sampai overload. Mereka di dalam semuanya bingung dan panik. Mereka heran kenapa bisa tiba-tiba overload. Ditambah lagi, lantai 6 itu kan pintunya ditutup, jadi nggak ada yang bisa keluar sama sekali. Nggak lama, ada salah satu temannya yang baca-baca doa gitu. Tiba-tiba bunyi overloadnya tadi berhenti, dan pintunya ketutup, lalu mereka bisa turun langsung ke bawah. Waduh, panik banget sih. Itu hantunya ngikut turun kali ya?
Oke, lanjut ke cerita selanjutnya. Ini kita masih di kampus D ya, dari Sandi 82. Dia ini seorang lulusan Gunadarma juga. Dia cerita waktu itu dia pernah ngerasain fenomena horor di gedung D. Ceritanya waktu itu dia pernah kejebak lift pas ada kelas praktek di malam hari. Jadi ketika kelas mau selesai, dia buru-buru cabut tuh keluar kelas. Karena pada hari itu dia harus cepat segera pulang. Ketika dia masuk sendirian di dalam lift, tiba-tiba liftnya itu mati, lampunya mati dan liftnya nggak bisa bergerak sama sekali. Tapi cuma sebentar katanya, lalu tiba-tiba nyala lagi. Dan ketika nyala, lift ini mendadak naik ke lantai 4. Kondisi lantai 4 waktu itu memang lagi kosong, nggak ada kelas atau perkuliahan sama sekali. Dan yang bikin paniknya, aduh gue merinding. Gak lama ada seorang cewek yang tiba-tiba masuk ke dalam lift, memakai baju putih dan rok hitam. Baju khas ketika mau praktek, kata Mas Sandi. Naik nih ke dalam lift. Mas Sandi ngelihat cewek ini kelihatan pucat dan kaku gerakannya. Dia nggak mencet tombol apa-apa. Gak lama, lift tersebut ketutup dan segera turun. Lift tersebut berhenti di lantai 3. Mas Sandi juga bilang waktu itu di lantai 3 keadaannya kosong dan nggak ada perkuliahan sama sekali. Pas pintunya kebuka, ya udah cewek itu langsung turun dan pergi gitu aja. Mas Sandi ini panik banget dan langsung buru-buru mencet tombol lantai 1. Dan semenjak itu Mas Sandi gak pernah lagi sendirian keluar kelas, apalagi kalau ada kelas malam. Dia juga berpesan untuk berhati-hati kalau naik lift di gedung D, apalagi kalau kelas malam. Kata dia, jangan pernah atau jangan sampai kalian turun sendirian. Oke, cerita selanjutnya. Sekarang kita pindah ke Kalimalang. Jadi Gundar Kalimalang ini namanya kampus J ya. Kalau yang tadi yang di Depok, yang ada di Margonda itu kampus D. Kampus J ini kalau nggak salah di dekat Al-Azhar ya. Oke, cerita ini dari siapa ya? Kita sebut saja dari Budi, oke? Budi ini dulu pernah bekerja di kampus Gunadarma di bagian listrik. Oh, bukan mahasiswa ya Budi ya? Jadi ini pengalamannya bukan dari mahasiswa ya, tapi dari seorang pekerja yang dulu pernah bekerja di kampus Gunadarma. Dia cerita kalau dulunya kampus J itu adalah bekas mall, Duta Plaza namanya. Nah, si Bapak Budi ini dulu kerja pas kampus J ini lagi direnovasi. Lagi mau dibikin jadi kampus lah ya, bukan jadi bentuk mall lagi. Dia cerita, pertama kali dia ngeliat gedung itu, katanya nggak karuan, rumput ilalangnya tinggi-tinggi, banyak kondom bertebaran di mana-mana, dan ada juga bekas sesajen. Dan isi sesajen itu katanya banyak kayak semacam kopi, rokok, kacang-kacangan, dan lain-lain. Bener-bener kerasa banget gedung itu penuh dengan mistis katanya. Selang 3 bulan proyek ini berlangsung, suatu hari, dikarenakan hujan deras dari sore sampai malam hari, Bapak Budi ini mutusin buat nggak pulang ke rumahnya di daerah Bogor. Jadi dia mau nginep aja tuh di lokasi proyek, di bangunan yang masih setengah jadi itu. Malam pun tiba sekitar jam 9 malam. Karena Bapak Budi ini nggak bisa tidur, dia mutusin mau lihat suasana Kalimalang dari lantai paling atas, yang mana lantai 6 ya kalau nggak salah. Dan lantai paling atas ini dulunya adalah bekas bioskop, tapi udah kebuka lah sebagian karena udah mulai direnov. Jadi dia bisa ngelihat kondisi di luar gedung. Naik dia ke atas, lagi ngerokok santai, perasaan si Bapak Budi ini tiba-tiba nggak enak, kayak ada yang merhatiin dia gitu. Dan bener aja, ketika dia nengok ke belakang, dia ngelihat ada 4 sosok wanita misterius lagi nari-nari di depan patung gajah atau patung Ganesha yang berada di lantai paling atas. Kondisi di sana kata Bapak Budi gelap, cuma diterangi oleh lampu-lampu proyek di tiap sudutnya. Bapak Budi ini sampai bener-bener gak bisa gerak karena saking heran dan takutnya ngelihat 4 sosok misterius itu. Dan katanya 4 cewek itu nari dan tanpa ada suara sedikit pun. Jadi cuma kelihatan gerakannya tapi nggak ada suaranya. Gak lama, mungkin keberanian Bapak Budi ini udah mulai kekumpul ya. Dia langsung lari turun ke bawah. Besok paginya ngobrol lah tuh Bapak Budi sama teman-teman proyeknya. Dia ceritain apa yang dialaminya semalam. Dan memang katanya di lantai paling atas itu di bioskop memang ada 4 sosok cewek misterius. Dan sosok misterius itu memang selalu dilihat keadaannya lagi nari. Dan bahkan ada salah satu pekerja yang ngeliat kaki buntung lagi berjalan naik ke arah tangga. Kata Bapak Budi, kalau kalian penasaran, bisa iseng-iseng naik ke lantai paling atas. Kalau patung gajahnya masih ada ya. Soalnya si 4 penari tersebut selalu menari-nari di depan patung gajah itu. Hantu penari. Wow. Gimana nih anak Gundar? Kalian pernah
ketemu hantu penari nggak di kampus Kalimalang? Oke, lanjut ya. Cerita selanjutnya dari Fatir. Ini makin kesini makin serem nih ceritanya. Kali ini dia cerita tentang temennya yang pernah ngalamin kejadian horor di kampus J. Sebut saja Mas G. Kejadiannya sore hari sekitar jam setengah 6 malam. Setengah 6 malam atau setengah 6 sore. Itulah. Waktu itu Mas G lagi mau sholat maghrib tuh di kampus. Kondisi kampus waktu itu memang sudah sepi karena perkuliahan itu jarang di malam hari. Mas G ini lagi kelas di lantai 6. Mau turun tuh dia ke bawah, mau sholat di lantai 1 aja katanya. Oh iya, Mas G ini juga dijemput sama pacarnya ya. Jadi pacar ini nyamperin dia ke kelas karena emang mereka mau pulang bareng rencananya. Oke, lanjut. Mas G naik lift, dia mencet lantai 1 buat turun. Gak lama lift turun, tiba-tiba mendadak berhenti di lantai 4. Pintu lift kebuka, lalu ada cewek yang mau naik lift. Kata Mas G, mukanya pucat banget. Pakaiannya sih kayak mahasiswa gitu, nggak ada yang aneh. Cuman mukanya itu kelihatan sedih dan kosong. Cewek itu mencet lantai 6, lalu berdiri di pojokan, pandangannya nunduk terus ngeliatin lantai lift. Awalnya sih pas tuh cewek mau naik dan masuk ke dalam lift, nggak ada kejadian yang aneh. Kejadian anehnya pas pintu lift ketutup. Harusnya lift Mas G ini kan turun dulu ya. Soalnya Mas G duluan yang naik dan mencet ke lantai 1. Tapi lift ini malah naik ke lantai 6. Dan setelah sampai di lantai 6, cewek itu pun turun. Langsung deh Mas G dan pacarnya buru-buru mencet lagi tombol lantai 1 dan buru-buru pulang. Oke, ini sama kejadiannya kayak di kampus D tadi ya. Ada cewek naik di lantai 4, turun di lantai 3. Terus ini juga lantai 4, tapi beda kampus. Oke, lanjut ke cerita selanjutnya ya. Masih di kampus J, Kalimalang. Cerita dari Chris Minor. Ini ceritanya dia ngalamin sendiri. Kejadiannya waktu itu dia masih kuliah di semester 3. Dia lagi kelas terakhir dan kebagian kelas di lantai 6. Lantai 6 lagi bro. Waktu itu udah sekitar jam 9 lewat. Karena bosen, dia mau keluar kelas tuh, mau ngerokok. Ngajak temennya nih, biar gak serem-serem banget pikirnya. Jalanlah tuh dia berdua sama temennya ke tangga darurat. Gak lama dia ngerokok di situ, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki dari bawah. Pas dilihat ada cewek lagi jalan naik ke atas, tapi sambil tutup muka gitu. Pas lewat depan Abang Chris ini, tuh cewek kedengaran lagi nangis sambil tutup muka. Lagi berantem sama pacarnya dan mau nenangin diri ke atas kali ya, pikir Abang Chris waktu itu. Selang beberapa waktu, Abang Chris ini bingung, kok nggak ada suara sama sekali di lantai atas. Tadinya masih kedengeran tuh suara dia nangis. Abang Chris dan temennya langsung mutusin buat ngecek cewek tadi. Dan betapa kagetnya si Abang Chris ketika dia sampai di lantai paling atas. Ternyata pintunya digembok. Abang Chris sama temennya sempat berhenti dulu sambil lirik-lirikan. Dia mikir, ini kalau misalkan digembok, kok tuh cewek bisa naik? Dan tuh cewek kemana? Mereka berdua pun berpikir keras, yang tadi itu cewek beneran atau cewek jadi-jadian. Oke, cerita selanjutnya kita pindah gedung nih guys. Kita pindah ke Gunadarma kampus E. Ini kalau nggak salah di Kelapa 2 ya, kampus E. Cerita selanjutnya dari Kodok Lucu. Dia pernah ngalamin kejadian paling aneh. Lokasinya di toilet kampus E, di jembatan penghubung antara gedung 3 dan gedung 4 di lantai 4-nya. Keren juga ya, Gundar tuh ada jembatan penghubung antara gedung gitu. Oke, lanjut. Mas Kodok udah 2 kali ngalamin kejadian aneh di sana. Setiap selesai perkuliahan sebelum pulang bareng sama cowoknya. Cowok? Oh, Kodoknya betina guys. Si Mbak Kodok ini biasanya sebelum pulang sama cowoknya, dia mampir dulu tuh toilet untuk buang air kecil supaya pas perjalanan nanti dia nggak kebelet. Dan setiap masuk ke dalam toilet itu, si Mbak Kodok suka ngerasain hawa yang nggak enak. Beda banget dari toilet-toilet yang lain katanya. Di toilet ini hawanya mistis banget. Tanpa pikir panjang, masuk deh si Mbak Kodok. Awalnya nggak ada apa-apa. Mbak Kodok ini cuma sendirian di toilet itu. Pas urusannya selesai, pas dia buka pintu toiletnya, tiba-tiba dia ngelihat banyak jejak kaki yang awalnya pas sebelum dia masuk itu nggak ada jejak kaki sama sekali. Dia heran, tadi selama di toilet dia nggak mendengar orang masuk sama sekali, atau ada suara orang jalan. Mungkin ada mbak-mbak mau wudhu kali ya, jadi kan dia lepas kaki tuh, jadi telapak kakinya nyeplak kemana-mana. Iya nggak sih? Emang horor ya toilet di kampus E yang di jembatan penghubung antara gedung 3 dan gedung 4 tadi. Coba yang anak Gundar komen dong di bawah, ceritain pengalamannya. Cerita selanjutnya
dari Mas Ray Android. Dia mahasiswa Gunadarma Depok, angkatan 2006 dan lulus di tahun 2010. Kebetulan di tahun 2008 sampai dia waktu itu lulus di tahun 2010, dia sempat menjadi asisten loket lembaga pengembangan. Itu loket pendaftaran workshop dan kursus katanya. Jadi mungkin yang dulu kuliah di tahun-tahun segitu sempat ketemu sama si Mas Ray Android ini kali ya, pas bayar-bayar tuh. Oke, lanjut. Hari itu hari Sabtu. Loket tetap buka sampai jam 12-an siang. Khusus untuk pengambilan sertifikat aja katanya. Kebetulan cuma dia aja nih yang libur di hari itu. Jadi dia cuma jaga sendirian. Loket yang lain tutup semua. Dan bahkan di sana juga nggak ada orang sama sekali sekalian si Mas Ray ini. Udah tuh, karena nggak semua orang juga tahu kalau misalkan loket ini tetap buka di hari Sabtu. Jadi makin sepi aja tuh kondisinya. Lewat jam 12-an siang, Mas Ray tiba-tiba ngerasain hawa yang gak enak. Dia ngerasa kok ruangannya tiba-tiba dingin banget. Setelah dia mau tutup dan mau siap-siap pulang, tiba-tiba datang seorang cewek pakai baju mahasiswa biasa katanya. Cewek itu kelihatan pucat dan lusuh dan cuma nunduk aja kata Mas Ray. Ditanyain sama Mas Ray, ada kepentingan apa? Mau ambil sertifikat atau apa? Cewek itu bilang mau ambil sertifikat. Ya udah, Mas Ray langsung balik badan menuju ke lemari, mau ngambil langsung setumpuk sertifikat biar gampang nyarinya di depan tuh cewek langsung. Lemarinya ini yang modelnya kaca gitu guys. Nah, pas dia mau nutup lemari itu, dia ngelihat ada cewek di belakangnya si Mas Ray ini. Tar dulu, berarti di dalam loket dong? Rambutnya panjang dan berbaju putih. Mas Ray beraniin buat nengok ke belakang. Pas dia nengok, nggak ada siapa-siapa. Dan cewek tadi yang mau ngambil sertifikat pun juga nggak ada. Mas Ray sampai keluar loket tuh buat nyariin tuh cewek. Cuman tetap aja nggak ada. Pas dia masuk loket lagi dan mau ngambil barang-barangnya untuk segera pulang, tiba-tiba dia mendengar suara cewek ngikik ketawa kencang banget. Kata Mas Ray, suaranya mirip banget sama rikihan kuda, tapi jelas banget kedengaran kalau itu suara cewek. Tanpa pikir panjang lagi, dia bener-bener langsung pergi meninggalkan loket itu tanpa dikunci atau dimatiin lampunya sama sekali. Wah, gue juga jadi dia juga gitu sih, kabur aja langsung. Jadi itu cewek siapa ya? Yang tadi minta sertifikat? Jangan-jangan yang tadi ketawa itu adalah cewek yang minta sertifikat. Wow. Baiklah, cerita terakhir nih, masih di kampus E ya. Dari Honma Maiko. Dia seorang mantan asisten TI, Teknik Informasi, oke. Dia lagi tuh ngajar di ruangan E542 atau 4B depan lab SI dan E543 atau 4A depan lab akuntansi. Dan dia kebetulan dapat ngajar kelas malam terus katanya. Jadi ceritanya, dia baru aja selesai lab. Biasanya dia masih betah tuh di ruangan buat download-download. Soalnya kalau udah malam, wifi lagi kenceng banget. Jadi dia manfaatin tuh mumpung masih di kampus. Terus tiba-tiba ada suara orang rame banget di depan kelas 4A. Kayak ada gerombolan mahasiswa yang lagi ngobrol dan bercanda-bercanda gitu. Suaranya nggak begitu jelas lagi ngobrolin apa dan bercanda apa. Tapi yang pasti ada suara orang rame di depan kelas 4A. Seingat dia, kelas 4A tadi udah kosong dari sore hari. Soalnya dari tadi tuh dia kan suka mondar-mandir ya. Jadi setiap dia mondar-mandir itu suka ngelewatin kelas 4A. Dan pas dia mondar-mandir memang kosong, nggak ada kegiatan belajar mengajar ataupun ada mahasiswa yang nongkrong di situ. Kelas lab yang diajarin tadi juga udah lama bubar. Jadi nggak mungkin ada mahasiswanya yang masih nongkrong di depan kelas. Apalagi kondisi udah malam. Selesai dia download, dia beres-beres, dia keluar tuh mau ke ruangan dosen. Mau manggil asisten lainnya buat laporan, ngasih tahu kalau misalkan kelas dia udah selesai. Pas dia jalan mau keluar, suara rame itu masih kedengeran jelas banget. Pas dia buka pintunya, langsung mendadak sepi, hening, dan gak ada suara sedikit pun. Dan ternyata cuma ada dia sendirian di sana. Pernah suatu hari, dia ada kelas ngajar sampai malam. Dan karena parkir motor di bawah itu suka penuh kalau siang-siang, jadi dia parkir di lantai paling atas. Selesai kelas praktikum TI, Teknik Informasi, sekitar jam 7:30 malam, dia lagi jalan mau ngambil motor buat segera pulang. Jadi di jembatan antara sesama gedung, itu kan suka ada bangku-bangku panjang gitu ya, buat duduk-duduk. Dia ngeliat di situ ada cewek sendirian duduk gelap-gelapan sambil nutupin mukanya. Kondisi waktu itu udah gelap banget dan cuma ada pencahayaan dari luar katanya. Dia masih berpikir positif tuh, kok berani ya cewek sendirian duduk di situ? Apalagi nungguin pacarnya buat pulang apa gimana? Tapi setahu dia di gedung itu udah gak ada kelas atau perkuliahan lagi. Tiba-tiba dia keinget, jadi di sana itu suka ada setan kuntil anak merah yang suka berkeliaran di jembatan antar gedung itu. Jadi ya udah, dia langsung mutusin buat langsung pulang aja. Pas dia di motor, tiba-tiba dia penasaran banget tuh sama tuh cewek. Dia penasaran itu beneran cewek atau bukan. Jadi dia mutusin buat balik lagi ngeliatin tuh cewek. Dan pas dia balik,
udah nggak ada ceweknya. Dan karena dia mulai ngerasain perasaan yang nggak enak, ya udah dia langsung buru-buru aja tuh pergi ke motornya dan segera pergi meninggalkan kampus. Sepanjang jalan dia ngebut katanya, takut tiba-tiba ada cewek di belakang motornya. Gimana nih yang anak Gunadarma? Itu beneran nggak rumor tentang setan kuntilanak merah yang di jembatan itu beneran nggak sih? Coba nanti komen ya. Oke, selesai sudah donor episode yang ke-6 tentang kampus Universitas Gunadarma. Jadi memang ya di setiap kampus tuh memang ada kejadian horornya ya, pasti ada mistisnya gitu loh. Dulu ketika gue kuliah di Trisakti itu ada semacam rumor kalau di gedung di gedung ekonomi itu di lantai 6-nya itu ada cewek yang suka minta turun. Jadi kalau misalkan kalian ketemu tuh cewek dan tuh cewek naik lift, kondisinya di lift ya, tuh cewek suka ngikutin kalian pulang. Dan kalau misalkan kalian paksain pulang, tuh cewek nanti minta diantarin balik lagi ke kampus. Creepy gak? Untungnya gue selama kuliah di sana belum pernah ketemu tuh cewek. Oke, dan nantinya gue juga bakalan ngebahas cerita-cerita horor yang ada di kampus-kampus di Indonesia. Oke, sampai sini dulu. Gue pamit. Thank you so much for watching guys. Bye-bye.